Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat bagi kita semua. Kita kembali merenungkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini, yang diangkat dalam satu sorotan tema, persiapkan diri untuk Tuhan. Dan yang menjadi dasar renungan kita terambil dari Lukas pasal 3 ayat 3-4, demikian firman tertulis. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya." Saudaraku yang terkasih, kita barangkali sepakat bahwa keberhasilan erat kaitannya dengan persiapan. Persiapan yang saya maksud tentu bukan asal persiapan. Persiapan yang matang membuat seseorang melihat hal yang dihadapinya tidak enteng. Hal ini sangat terasa ketika kita memasuki dunia usaha, ekonomi, politik, hukum, dan seterusnya. Persiapan yang matang dan cerdas akan menentukan hasil terbaik. Dapat dikatakan dengan persiapan yang cerdas akan membuahkan hasil terbaik. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan dari Lukas pasal 3 ayat 3-4 berkata, "Persiapkanlah jalan bagi Tuhan." Kalimat ini kita bisa bahasakan ulang dengan persiapkan dirimu untuk Tuhan. Kalimat ini muncul dari seorang bernama Yohanes. Ia tampil dengan suara lantang setelah hampir 5 abad di Israel tidak muncul seorang pun nabi. Kini, Yohanes meninggalkan padang gurun dan pergi ke sebuah kawasan sekitar Sungai Yordan. Ia tampil sebagai pembawa berita. Saudaraku, berita yang disuarakan oleh Yohanes tidak berbeda dengan nabi-nabi dalam Perjanjian Lama. Ia menyerukan pertobatan. Hanya saja Yohanes seolah menegaskan bahwa pertobatan merupakan cara kita menyiapkan diri menyambut Tuhan yang datang. Dan pertobatan yang sejati hanya nyata bagi orang-orang yang lurus hatinya. Oleh karena itu, kalimat yang kedua menyusuli panggilan pertobatan di teks yang kita baca adalah luruskan jalan bagi Tuhan. Jika jalan itu berkelok, maka harus diluruskan. Jika ia berbentuk lembah, maka harus ditimbun. Dan jika bentuknya gunung, maka harus didatarkan. Saudara, lembah melambangkan kondisi masyarakat kelas rendah atau bisa diartikan apa saja yang sering dinilai tidak berarti. Sedangkan gunung atau bukit melambangkan para tokoh masyarakat, pembesar, pemimpin, orang kaya, atau apa saja yang dapat dinilai hebat. Yang rendah selalu diremehkan dan ditindas, sedangkan yang tinggi selalu disanjung dan diagungkan. Demikianlah yang terjadi di tengah-tengah dunia, baik dulu maupun sekarang. Dan ini adalah pola penilaian dunia. Olehnya, Yohanes memanggil bertobat dari kondisi yang demikian. Karena menyambut Tuhan, pola berpikir demikian tidak berpadanan dengan nilai yang dibawa oleh juru selamat yang mereka nantikan. Saudara yang terkasih, menanggapi seruan bertobat dalam konteks ini berarti menanggalkan pola pikir dunia dan membuka diri terhadap cara penilaian baru. Bertobat berarti menghargai dan mengangkat derajat siapapun sebagaimana dia manusia yang dicipta sama oleh Tuhan.
Bertobat berarti membuang segala kecongkakan hati yang cenderung membawa kita pada sikap menempatkan diri lebih tinggi daripada sesama. Saudara, lebih spesifiknya memang, bertobat berarti memanusiakan manusia sebagai gambar Allah, menghargai semua derajat manusia sebagai ciptaan yang sama. Saudara, bila manusia adalah jalan kedatangan Tuhan sebagaimana kita baca di dalam teks yang tadi, maka harusnya kita manusia yang mendengar berita itu harus mempersiapkan diri. Apalagi kita tahu sekarang ini, manusia yang berperilakunya masih berliku-liku atau berlekuk-lekuk akan membuat Tuhan tidak mau lewat. Manusia yang banyak akal bulus, penuh ambisi dan munafik mungkin tidak menjadi sarana untuk berkat bagi orang lain dalam menyambut kedatangan Tuhan. Karena itu bertobat adalah sebagai persiapan diri. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai hadirnya niat yang besar untuk membenahi diri melebihi kemauan membenahi orang lain. Hanya dengan ini, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita bisa menyambut juru selamat dengan persiapan yang matang. Sehingga Yesus yang datang itu, yang kita nantikan itu, akan singgah dan berdiam di hati kita, membawa dampak yang besar berupa sukacita. Mari kita mempersiapkan diri di masa-masa Advent ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, Engkau telah memberikan kami waktu untuk mempersiapkan diri. Terima kasih juga Engkau telah mengingatkan kami untuk mempersiapkan diri dalam menyambut juru selamat. Mampukan dan beri keberanian bagi kami untuk membuang hal-hal yang tidak baik dari hidup ini. Jadikanlah kami berkat bagi sesama dan bukan menjadi batu sandungan. Biarlah kedamaian Natal yang kami nantikan akan menjadi bagian kami, keluarga kami, gereja kami, dan komunitas dimanapun kami berada. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan terjun dalam berbagai aktivitas kami. Karena itu kami mohonkan pertolongan Tuhan, mampukan kami menjalaninya dengan hati yang lurus. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.